Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah membangunkan kita setelah kita diwafatkan olehnya. Oleh karenanya kita terus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir ini kita akan mencoba membahas tafsir tematik, penjelasan secara ilmiah berkaitan dengan masalah yang ada di dalam surah Maryam. Tadi saya baca surah Maryam cuman satu halaman lebih sedikit. Surah Maryam ayat 59 dan 60. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya. Surah Maryam ayat 59 dan 60. Yang enggak bawa Al-Quran, alhamdulillah dia sudah hafiz 30 juz. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dihim, maka datanglah sesudah mereka khalfun, yaitu pengganti. Khalfun di sini maksudnya khalfun pengganti yang jelek. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Ngapain tuh pengganti yang jelek itu? Ada'us salata, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat mereka, fasawfa yalquna ghayya, maka bagi mereka nanti akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan melakukan amal saleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, bagi mereka yang mengamalkan tiga perkara tadi, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Masya Allah. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa yakum. Ayat ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir di juz yang kedua, dicetakan Darul Aqidah. Beliau menjelaskan ayat yang ke-59 ini itu menceritakan tentang orang atau pengganti yang jelek, yang mana sebelum ayat yang ke-59, berarti ayat yang ke
Di dalam ayat yang ke-58, jadi kalau ketika misalnya kita membahas ayat 59, kita harus bahas dan mengkaji satu ayat yang sebelumnya dan satu ayat lagi sesudahnya. Kenapa? Karena mereka pasti ada berkesinambungan, ada kaitannya. Maka antum lihat di dalam ayat yang ke-58, di situ Allah tabaraka wa taala menyebutkan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Coba antum lihat apa kata Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa dzurriyyata adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa mimman dzurriyyati ibrahim wa israila wa mimman hadaina wa istabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itulah yang Allah berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat tersebut? Yaitu para nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, maksudnya diangkat ke dalam perahu, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Ikhwan, ini kesalahan umat Islam itu saking marahnya sama orang-orang Yahudi Nasrani, terlaknat itu Israel. Tidak boleh Israel itu nama nabi. Kalau antum melaknati Israel, antum melaknati Nabi Yakub. Terlaknat itu Israel, masya Allah. Antum telah melaknati Nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Kalau antum mau melaknat orang-orang kafir, la'natullahi alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknati orang Yahudi dan Nasrani baru. Atau Allah melaknat Bani Israel. Kalau antum melaknat Israelnya saja, berarti antum melaknat Nabi Yakub. Karena Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Antum mau laknati Nabi Yakub? Nauzubillah min dzalik. Ini kesalahan fatal dari umat Islam. Sering kan antum dengar seperti itu? Terlaknat saking marahnya. Masya Allah. Ikhwan fiddin, azanallahu wa yakum. Kemudian ayat yang ke-58 ini sama seperti ayat yang ke-59 di dalam surah An-Nisa. Ini kita mainkan antara ayat dengan ayat ini. Makanya harus menganalisa dengan analisa yang tinggi. Ayat yang ke-58 dari surah Maryam ini sama dengan ayat yang ke-59 di dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Antum perhatikan ayat ini. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Coba ayat yang ke-58 dari surah Maryam tentang orang-orang yang mendapatkan apa? Nikmat. Paham gak? Paham nih? Sedangkan ayat yang ke-59 di ayat yang ke surah An-Nisa itu juga orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang siapa? Saleh. Antum paham ya? Nah, ayat yang ke-59 dari surah An-Nisa itu tafsirannya dari surah Al-Fatihah ayat terakhir. Subhanallah, itu luar biasa ya. Ini kaji ayat kita ini, Pak. Jadi surah apa tadi? An-Nisa ayat 59 itu tafsiran dari Allah yang terkandung di dalam surah apa? Al-Fatihah. Apa kata doa kita?
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Subhanallah kan? Jadi 3 ayat ini kesimpulannya menceritakan tentang orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, baik, kita lanjut. Singkat saja karena menjelaskan ini 4 jam 5 jam akan selesai ini. Soalnya luas pembahasannya. Ini cuma waktu 30 menit. 30 menit maksudnya 1 jam. Kita lanjut. Kita masuk ke ayat yang berikutnya daripada surah Maryam tadi. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Anda bacakan, beliau mengatakan seperti ini. Yaqulu ta'ala, lamma dzakara ta'ala hizbus su'ada'i wa humul anbiya'i alaihimus salam wa man ittaba'ahum minal qa'imina bihududillahi wa amari bil mu'addina faraidullahi tarikin zawajiri. Allah tabaraka taala menyebutkan di dalam, kita masuk ke pembahasan ayat yang ke-59 dan 60 tadi ya. Sekarang masuk 59. Ayat yang ke-59 ini kata Ibnu Katsir ya, bahwa penjelasan tentang orang-orang yang menggantikan orang-orang mendapatkan nikmat sebelum mereka. Jadi 2 golongan ini ikhwan. Golongan yang pertama di dalam ayat ini adalah orang-orang yang melalaikan, menyia-nyiakan sholat. Yang kedua orang-orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Nah, 2 golongan ini adalah pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yang menggantikan generasi yang mendapatkan nikmat. Paham ya? Jadi pengganti yang jelek. Masya Allah ya Tuhan. Anda membahas masalah ini karena banyak orang yang menemui 2 perkara ini, mendapatkan 2 perkara ini dari kalangan umat Islam. Apa kejelekan mereka yang pertama? Yang pertama, golongan yang disesatkan oleh Allah. Golongan yang Allah rugikan mereka nanti di akhirat adalah ada'us sholatah. Apa ada'us sholat? Yaitu yang menyia-nyiakan apa? Sholat ikhwan. Golongan yang menyia-nyiakan sholat. Maka ketika membahas dan menafsirkan daripada golongan yang menyia-nyiakan sholat, ini para ulama tafsir berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang menafsirkan ad-da'us shalah. Siapa yang dimaksud dengan ayat ad-da'us shalah tersebut, yang menyia-nyiakan salat itu apa maksudnya? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dari kalangan tabi'in menafsirkan ad-da'us shalah ay tarkul masajid. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat di sini adalah tarkul masajid, yaitu meninggalkan masjid. Ini para ulama yang pertama yaitu dari kalangan tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Adapun sebagian ulama tafsir ya, di antaranya adalah Imam Mujahid rahimahullah dan yang lainnya menafsirkan ad-da'us shalah di sini adalah ta'khirus sholati ala waqtiha, yaitu mengakhirkan sholat dari waktu yang sebenarnya. Ya, mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Jadi maksudnya apa? Mengundur-undurkan waktu. Ya, mengundur-undurkan waktu. Sedangkan dari
sebagian tabi'in juga seperti Al-Imam Ibnu Aslam rahimahullah, yaitu dari kalangan tabi'in, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian yang lainnya menjelaskan ada'us shalah, yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat di sini adalah apa? Tarkus sholati bil kulliyah, meninggalkan salat keseluruhan. Maksudnya apa? Meninggalkan salat secara keseluruhan. Maksudnya apa? Ya tidak salat, kan gitu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsir ini. Namun kesimpulan bukan berarti pendapat-pendapat dari para ulama ini kita tolak sebagian, tidak, semuanya kita terima. Kenapa? Karena saling menguatkan antara satu sama lain. Dan masing-masing mereka punya dalil. Tapi Bapak-bapak sekalian, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ta'ada'us shalah ay ta'khirus salati ala waktiha. Ya, saya lebih berpendapat dengan itu bahwa menyia-nyiakan salat yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan ayat yang tertera di dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Sama dengan ayat itu. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya, yang mengakhirkan salatnya dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka taala. Allahu akbar, masyaallah ikhwan. Ini golongan orang-orang yang apa? Yang pertama yang menyia-nyiakan salatnya. Tapi bisa juga kita maknai dengan orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan, kata Imam Syafi'i, Imam Hambal, itu orang yang meninggalkan salat, dan mayoritas para ulama itu hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa? Kafir. Ya. Memang walaupun perbedaan pendapat di antara para ulama, Pak, tapi pendapat yang dipilih oleh masyhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, murtad. Saya akan bawakan riwayat-riwayat dari seluruh ulama salaf mengenai pendapat mereka tentang apa? Meninggalkan sholat. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir. Itu dibawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Bukunya yang berjudul Sholat dan Hukum Meninggalkannya. Itu banyak di antaranya yang berpendapat bahwa orang meninggalkan sholat itu kafir adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'in, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam siapa lagi? Ibnu Mubarak, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba banyak ulama salaf tuh, mayoritas. Kalau saking banyaknya nggak bisa disebutkan satu persatu, Pak. Gitu ya. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka kita harus memperhatikan tentang orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang hina, orang yang sesat, orang yang celaka, orang yang merugi ini. Itu yang pertama, tadi orang yang menyia-nyiakan sholat atau meninggalkan sholat sama sekali, atau meninggalkan apa? Satu lagi, masjid. Intinya apa? Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini agar kita tidak melakukan tiga ini saja, yaitu mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua, meninggalkan sholat. Mungkin kalau meninggalkan sholat, ana yakin antum tidak mungkin. Yang sering kita dapatkan adalah yang pertama sama yang ketiga. Apa, Pak? Meninggalkan masjid sama mengakhirkan
sholat. Betul nggak? Nah, betul itu. Apalagi sibuk kerja di kantor, udah. Apalagi nih, ya jualan. Hayyalas sholah. Oh nanti gampang sholat di sini juga sama aja dapat pahala. Subhanallah. Ini urusan dunia nih. Itu ya. Kemudian bapak-bapak sekalian dirahmati Allah. Nah singkat. Kemudian golongan yang kedua sekarang. Nah, ini saya jelaskan secara tuntas karena ini sangat penting. Golongan yang kedua adalah wattaba'us syahwat. Apa artinya? Yaitu yang mengikuti syahwatnya. Apa itu syahwat? Kan gitu Pak. Ketahuilah bapak-bapak ibu sekalian, penyebab orang itu mengikuti syahwatnya, ya, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masaydis Syaitan. Di juz yang pertama dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa syahwat itu disebabkan karena 5 perkara Pak. Jadi syahwat itu ada 5 ini, karena 5 ini Pak. Kalau 5 ini kita ikutin, ya, berarti kita betul-betul sudah termasuk yang apa? Kena fitnah syahwat ini Pak. Syahwat yang pertama kata beliau adalah syahwat makan. Syahwat makan Pak. Kenapa makan dikatakan syahwat? Yang dimaksud dengan makan di sini adalah kita memakan harta, memakan makanan yang kita dapatkan bukan dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan makanan yang halalan thayyibah, yang kita dapatkan dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah, maka ini tidak termasuk fitnah apa? Syahwat. Antum paham ya? Kita mendapatkan cara riba, kita mendapatkan dari cara pinjam meminjam, kemudian ada apa itu namanya, tambah menambah itu. Antum lihat di pinggir jalan itu kalau di Jakarta itu per 10 meter atau per apa 50 meter itu ada tulisan di tembok-tembok, tulisan di spanduk yang gede-gede itu, Anda butuh dana. Nah, apalagi di bawahnya, kami siap melayani cepat, apalagi ya 1 jam cair katanya. Nah ini Masya Allah. Mereka apa tuh? Hah? Oh banyak, Alhamdulillah. Saya belum pernah lihat di Padang. Saya nggak berani mengatakan orang Padang seperti itu. Yang jelas orang Jawa gitu. Masya Allah. Bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah, ini mendapatkan harta dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Ketika mereka sudah terjerumus seperti itu, berarti mereka ini telah mengikuti syahwatnya, yaitu namanya syahwat makan. Yang kedua ikhwan, syahwat minum. Silakan minum, silakan makan, tapi minum dan makanlah dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat itu, pemuda-pemuda ketika mereka pusing atau ketika mereka lagi nggak ada duit, lagi galau gitu ya, kemudian terbayang di wajah mereka bagaimana saya harus mendapatkan duit. Akhirnya mereka membeli air minuman khamr, kemudian mereka minum. Setelah mereka minum, mereka mabuk. Nah kalau sudah mabuk, mereka tidak takut lagi untuk menebas orang yang punya motor, namanya apa itu, begal itu. Masya Allah. Saya pernah dihadang. Oh mantap nih, habis pulang ngisi kajian jam 12 malam, saya dihadang 2 orang sama 2 orang. Jadi kalau mereka ini pakai pedang, dua-duanya pakai pedang, saya pakai motor, itu saya kaget mereka itu sembunyi di tempat yang gelap, di semak-semak rumput. Kaget saya, Masya Allah. Alhamdulillahnya ini begalnya ini nggak punya otak sih. Jadi alhamdulillahnya mereka berdiri di pertigaan. Jadi saya kan mau lurus, langsung dikeluarkan pedangnya. Alhamdulillah ada jalannya ke kanan, yuk belok kanan gitu kan. Maka ini begal nggak punya otak dia. Masa sembunyinya di tempat pertigaan? Ya udah, orang yang mau lurus nggak jadi Ki. Kenapa? Karena dihadang sama mereka, ternyata bisa belok kanan kan gitu, anak belok kanan.
Masuk ke rumah, anak belok kanan, kemudian lewat jalan di belakang, anak masuk rumah jam berapa itu, jam 12 lewat. Anak pelan-pelan keluar dari rumah, kalau membawa pedang, anak keluar samurai segini. Wah, ini kembali dulu seperti dulu lagi. Nah, anak keluar, Pak. Keluar, anak cari mereka yang di pertigaan tadi. Masya Allah, cepatnya luar biasa, hilang mereka. Nggak dapat, sayang banget itu. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ini, mereka kenapa berani seperti itu, Pak? Karena yang saya lihat dan saya mendapatkan informasi dari mereka itu apa? Karena banyak beberapa begal itu bertobat, Pak, lewat siapa namanya yang zikir jamaah yang gede-gede itu, siapa namanya? Arifin Ilham. Itu ada beberapa begal yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan, Ustadz Arifin Ilham cerita sama aneh, Ustadz, kami berani menebas orang itu setelah kami minum minuman keras dulu. Setelah kami minum minuman keras, minum khamar, maka kami nggak ada takut mati lagi, Ustadz. Masya Allah. Ini Bapak sekalian, ini syahwat semua. Maka ini minuman yang dilarang oleh Allah, dan ini termasuk fitnah syahwat. Maka ini langsung live di radio enggak ini? Bagi orang-orang yang pemuda-pemuda yang masih suka minum itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita minum khamar di dunia, maka di akhirat, di surga nanti tidak diberikan sungai khamar. Gitu, Pak. Bapak sekalian terhormat Allah. Kemudian yang ketiga, syahwat yang ketiga adalah syahwat seksual. Ya, Masya Allah ini. Syahwat seksnya apa? Yaitu mereka mendatangi syahwat-syahwatnya itu, ya, mengumbarkan syahwatnya kepada wanita yang bukan mahramnya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ketika kita memuncak syahwatnya itu, bagi pemuda belum nikah, ketika syahwat kita memuncak, maka menikahlah. Makanya Rasulullah menyebutkan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka nikahlah. Kenapa, Pak? Karena tujuan nikah yang disebutkan dalam hadis ini ada dua, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Agoddulil basar. Dengan kalian menikah itu, kalian bisa menundukkan pandangan. Ini sudah menikah, matanya nggak bisa turun-turun. Masya Allah. Bisa sih turun, tapi nutupnya astagfirullah katanya. Kayak gini nih nutupnya, Pak. Sampai-sampai ada yang berdalil, Ustadz, bukankah pandangan pertama itu halal, Ustadz? Betul, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? An-nadratul ula laka wa la tattabi'in nadratat tsaniyah. Kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, pandangan pertama itu untuk kamu, tapi jangan kamu mengikuti pandangan yang kedua. Maka ada pemuda, Ustadz, saya memandang perempuan dengan pandangan pertama, tapi saya nggak buang-buang pandangan saya. Kayak gini, subhanallah. Terus perempuan lari ke sana, terus nggak kedap-kedip ya. Ini baru pandangan pertama, kata mereka. Ini bukan kata mereka, tapi kata iblis, semua kata jin. Ini perlu diruqyah, di matanya itu ada jin. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian terhormati Allah, itu tujuan kita nikah itu untuk menundukkan pandangan, Pak. Kemudian yang kedua apa, Pak? Wa ahsanu lil faraj, menjaga kemaluan, Pak. Nah, kalau sekiranya kita bapak-bapak sekalian dirahmati Allah bisa mengamalkan dua ini, menundukkan pandangan kemudian menjaga kemaluan, maka kita tidak akan pernah tergelincir ke dalam fitnah syahwat. Yaitu syahwat apa tadi? Seks ini, Pak. Dan Rasulullah SAW juga memberikan tips ketika seseorang sudah menikah dan laki-laki tersebut, suami tersebut keluar dari rumahnya, kemudian dia melihat perempuan yang menakjubkan hatinya, melihat perempuan yang membuat dia tertarik, maka apa kata Rasulullah? Pulang, cepat pulang ke rumah. Bukan pulang apa? Datangi istrimu itu.
Makanya ibu-ibu kalau suaminya cepat-cepat pulang ke rumah dilayanin. Mentang-mentang lagi masak gak apa-apa, bau asap, bau apa, bau terasi gak apa-apalah. Yang penting layanin, kenapa? Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan apa? Zina tadi Pak, ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Ini dibiarkan, waduh, bapak ibu-ibu ini lagi bau terasi, lagi bau keringat. Nggak perlu kasih tahu itu. Rasulullah sendiri mengatakan, sekalipun kalian berada di atas tungku, coba di atas perapian, maksudnya di dapur, itu selamatkan suami. Itu ya, bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, yaitu syahwat tidur. Syahwat tidur. Silakan antum tidur, tapi sudah dibatasin sama Allah, Pak. Allah sudah membatasi waktu tidur ini dengan dikumandangkan adzan. Ya, kalau ada orang yang ketika mendengarkan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kemudian mereka tidak mendatangi panggilan adzan tersebut, maka di telinganya itu dikencingin sama setan itu. Nauzubillah min dzalik. Ini syahwat semua, Pak. Makanya kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, kalau nomor 1 dengan sampai nomor 4 terkumpul pada diri seorang hamba, maka dia seperti binatang liar, seperti binatang ternak, kata Imam Ghazali, Pak, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Kalau nomor 1 sampai nomor 4 terkumpul pada diri seorang hamba, coba lihat antum, karena jelaskan, hewan itu makan gak Pak? Makan ya? Minum gak? Seks gak? Tidur gak? Iya. Nah kalau 4-4-nya ini kita tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka orang itu lebih hina daripada binatang ternak. Sama dah seperti binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Adapun yang kelima, bapak-bapak sekalian, yang kelima, syahwat kelima, inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kenapa Pak? Karena yang kelima ini adalah syahwat tahadduts, syahwat berbicara. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Kenapa? Karena hewan tidak bisa berbicara. Gitu Pak ya. Ini 5 perkara syahwat. Maka bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus melihat bagaimana perjalanan para sahabat ketika mereka semua menghadapi 5 perkara ini. Coba antum lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu, mereka sedikit makan, Pak. Ya, coba. Mereka itu sedikit makan. Maka anak katakan seperti ini, para sahabat sedikit makan, adapun kita sedikit-sedikit makan. Itu perkataan dari anak, bukan dari para ulama. Qala Ustadz Hasan, as-sahabatu, para sahabat sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan, betul nggak Pak? Gitu. Minum, seks, kemudian tidur, mereka bisa mengendalikan, apalagi berbicara. Mereka sangat sedikit berbicara, Pak. Sedikit. Makanya perbedaan antara salaf dengan khalaf, tahu salaf enggak? Orang-orang terdahulu, tahu khalaf enggak? Orang-orang baru sekarang, orang-orang belakangan. Kalau salaf itu, Pak, sedikit berbicara namun bermanfaat. Tapi kalau khalaf banyak berbicara tapi tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Ini kalau sudah berbicara itu ya Masya Allah sudah nggak bisa dikontrol lagi Pak. Kalau sudah lihat para pelawak itu, nauzubillah min dzalik itu. Nah, kalau antum ingin menghadapi daripada syahwat berapa? 5 syahwat ini bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, atau bisa memenangkan daripada 2 penyakit ini. Penyakit yang pertama apa tadi? Penyakit apa? Melalaikan solat, menyanyikan solat. Kemudian penyakit yang kedua adalah mengikuti
syahwat. Nah, kalau antum ingin ya bisa menangkal dari dua penyakit ini, tentunya kita kembali kepada para sahabat. Seperti apakah mereka bisa menangkal dari dua penyakit ini? Ada penjelasan dari Al-Imam Al-Auza'i, Pak. Al-Auza'i telah menjelaskan. Paham nggak dari tadi ini? Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, Pak, penyakit yang Allah vonis sebagai penyakit yang menyesatkan kita atau yang membuat kita celaka itu ada dua. Yang pertama ada usholah, yang kedua ittiba'us syahwat. Nah, cara untuk menangkal dari dua penyakit ini tentunya harus kita kembalikan kepada orang yang lebih paham dari kita. Siapa orang yang lebih paham? Itu para sahabat. Nah, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu menghadapi syahwat, menghadapi tentang penyakit-penyakit seperti ini? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu rahmatan wasi'atan, beliau menjelaskan, Pak, khamsun kana alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada 5, Pak, yang menjadi karakternya para sahabat yang wajib kita ikuti. Untuk apa? Supaya menangkal itu dua penyakit atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi ada berapa tadi, Pak? Ada 5. Ya, antum amalkan 5 perkara ini, insya Allah syahwat tidak akan ada pada antum. Apalagi melalaikan sholat, apalagi tidak akan ada diri antum, tidak akan. Apalagi yang lainnya, penyakit-penyakit yang lain itu tidak akan ada pada diri antum ketika antum mengamalkan 5 perkara ini, yang mana 5 perkara ini yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Terus terang saja, orang yang menyampaikan 5 karakter para sahabat, kita sering dengar wajib mengikuti para sahabat, betul nggak, Pak? Tapi kita tidak jarang mendengarkan seperti apa karakternya para sahabat. Antum pernah dengar nggak? Belum, Ibu? Iya. Yang pertama, Pak. Yang pertama karakternya para sahabat adalah ittiba'us sunnah. Apa, Pak? Ittiba'us sunnah. Apa itu ittiba'us sunnah? Mengikuti apa? Sunnah. Jangan sampai keluar dari sunnah, Pak. Makan harus pakai tangan kanan. Sebelum makan mulailah dengan bacaan basmalah, kan gitu. Nah, ini ikuti sunnah nih, insya Allah, Pak, nggak akan terjerumus dalam syahwat tadi. Yang kedua, karakternya para sahabat itu, Pak, yaitu qiraatul Qur'ani. Nah, apa, Pak? Membaca Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Coba antum lihat, kalau antum sering membaca Al-Quran, maka lisan antum, omongan antum bisa terkendalikan. Kalau antum sering baca Al-Quran, semakin sering antum membaca Al-Quranul Karim, maka semakin kuat untuk bisa mengendalikan lisan kita ini, Pak. Kenapa kita ini gampang coplos-coplos saja kalau berbicara? Kenapa kita gampang gibah, gampang menuduh orang, gampang berdusta atas nama Allah, gampang mengkhianat dan sebagainya? Itu dosa-dosa lisan. Itu disebabkan karena lisan kita tidak digunakan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Kalau antum mau baca riwayat yang sahih, silakan baca kitab Imam Nawawi yang berjudul At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah membawakan riwayat-riwayat dari para salafus saleh yang mana mereka itu antusias terhadap Al-Quran, Pak. Contoh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Imam Nawawi, Utsman bin Affan itu beliau membaca Al-Quran tanpa melihat, maksudnya menghafal ya, membaca Al-Quran 30 juz dalam sholat witir 1 rakaat. Allahu Akbar. Berapa, Pak? 30 juz dalam sholat witir.
Kalau kita 30 juz satu kali dalam setahun. Kapan? Di bulan Ramadan. Betul tidak? Betul. Itu pun 30 juz bukan dia yang baca tapi bikin halakoh. Paham nggak maksud anak itu? Apa bahasanya? Tadarus. Alif lam mim, lanjut dari kalau kita mungkin ini 10 ayat atau satu halaman, ini satu juz, masya Allah, bukan dia yang menghatamkan tapi bareng-bareng gitu ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 30 juz dalam waktu sholat witir 1 rakaat ya, masya Allah itu Pak. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Atau sahabat yang lain yang Abu Musa al-Asy'ari, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz antara sholat zuhur dan asar, selesai 30 juz. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan ada juga yang baca Al-Quran hatam 30 juz Pak antara maghrib dan isya. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membaca Al-Quran 60 kali hataman ketika bulan Ramadan. 60 berarti sehari berapa Pak? 2 kali. Kita sehari berapa? 1 juz. Allahu Akbar. Cuma 1 juz. Itu sudah banyak riwayat salaf yang disebutkan kepada antum. Ya, Masya Allah. Makanya untuk menutup masalah qiraatul Quran ini, Anda sampaikan perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan seperti ini Pak. Ini supaya antum bisa catat di kamar antum, catat dengan tulisan yang gede, kemudian ini sebagai bahan apa? Muhasabah, introspeksi diri kita. Apa kata beliau? Seperti ini Pak. Jauh dan dekatnya Anda dengan Allah, ukurannya jauh dan dekatnya Anda dengan Al-Quran. Ya, saya ulangi lagi, ini perkataan Sufyan bin Uyainah. Jauh dan dekatnya Anda dengan Allah, ukurannya adalah jauh dan dekatnya Anda dengan Al-Quran. Kalau Anda jauh dengan Al-Quran, itu menunjukkan Anda jauh dengan Allah, atau sebaliknya Pak. Paham ya sebaliknya itu ya? Masya Allah. Tinggal kita amalkan. Makanya riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW itu bahwa jangan sampai lebih dari 40 hari untuk menghatamkan 30 juz. Berapa Pak? Jangan sampai lebih dari berapa Pak? 40 hari untuk menghatamkan 30 juz. Kalau ada orang yang tidak hatam Al-Quran dalam waktu 40 hari, berarti hatinya itu penuh dengan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu perlu dipertanyakan Pak. Allahu Akbar. Ini bukan kata anak tidak menggunakan logika anak. Semua perkataan para salaf anak sampaikan kepada antum. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, karakter para sahabat yang harus kita ikuti adalah imaratul masajid. Apa Pak? Imaratul masajid, yaitu memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Kalau hari ini umat Islam ramenya itu dalam waktu 1 kali dalam sepekan, yaitu sholat apa Pak? Sholat Jumat. Kalau enggak ketika 10 hari pertama di bulan Ramadan. Waduh, itu di mana-mana. Anak biasa imam di masjid-masjid itu 1 malam 1 juz. Kalau 10 hari pertama di bulan Ramadan, itu apa Pak? Ramenya luar biasa itu Pak. Gitu ya. Tapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa? Kemana dia itu? Di 2 tempat. Ke mall, kalau enggak pulang kampung. Tapi kalau para sahabat Pak, para salaf 10 hari terakhir lebih ramai daripada yang pertama. Kenapa? Mereka meraih kemuliaan di 10 hari terakhir, itu namanya apa? I'tikaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Pak ya. Nah, memakmurkan masjid inilah yang cara yang terbaik juga untuk menangkal apa? Syahwat kita. Makanya suatu hari Imam Bukhari rahimahullah Pak, Imam Bukhari habis pulang dari Hijaz, thalabul ilmi, mencari hadis. Beliau diundang Pak, diundang oleh
kerajaan, oleh khalifah, oleh pejabat untuk mengisi kajian di istana. Ini Imam Bukhari. Akhirnya pejabat ini mengutus bawahannya untuk menemui Imam Bukhari. Wah Imam, setelah Anda ngisi kajian di sini, di masjid ini, pejabat si fulan bin fulan itu mengundang Anda untuk mengisi di istana sana. Apa kata Imam Bukhari? Kalau pejabat itu menginginkan ilmu, kalau pejabat dan CS-nya itu menginginkan ilmu, silakan datang ke masjid. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Subhanallah, luar biasa, dengan tegas Imam Bukhari seperti itu. Kalau kita ilmu didatangi, betul nggak ini? Oh, didatangkan gitu. Iya, alhamdulillah, ilmu didatangkan, alhamdulillah. Tapi nggak capek juga Pak, cuman 1 jam. Kalau Imam Bukhari dulu perjalanan 180 kilo. Jalan kaki Pak. Ya sudah, yang berapa itu Pak? Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat ya. Yang keempat adalah luzumul jamaah. Luzumul jamaah. Ya, membiasakan atau selalu berada di atas jamaah. Jamaah kaum muslimin. Perkataan ini salah dipahami sama umat Islam Pak. Akhirnya mereka jamaah bikinlah kelompok-kelompok, bikinlah harokah-harokah, bikinlah hizbiyah-hizbiyah lain sebagainya itu. Jamaah di sini maksudnya adalah bukan bikin kelompok, salah Pak. Paham antum? Tapi jamaah di sini sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di juz yang pertama. Beliau menjelaskan seperti ini. Al-jamaah hiya ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu kamu berada di atas kebenaran sekalipun kamu sendirian. Perkataan siapa Pak? Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Syarah Usuli I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Lalikai di juz yang pertama. Masya Allah, luar biasa Pak. Itu jamaah, yang namanya jamaah itu adalah berada di atas kebenaran. Kebenaran dibawa oleh Rasulullah dan kebenaran dibawa oleh para sahabat. 5 menit lagi. Kemudian yang terakhir adalah apa Pak? Karena saya kasih waktu sampai jam 7 tepat Pak. Yang terakhir al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Pak. Berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad di jalan Allah tergantung kondisi. Makanya Syekh Saleh Fauzan hafizallah, beliau pernah ditanya, ya Syekh, mata yufradul jihadu, kapan itu jihad itu diwajibkan? Ketika kita diserang. Nah, Indonesia ini negara yang aman, maka jihad yang terbesar di Indonesia adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Paham antum ya? Ini main bom aja, main papu ini menghancurkan citra Islam ini. Ya, Masya Allah, orang mau masuk Islam, orang Bali dulu itu Pak. Ada orang Bali dulu mau masuk Islam, akhirnya bok, meledak bomnya. Siapa pelakunya? Orang Islam nggak? Orang Islam nggak Pak? Orang Islam. Akhirnya yang tadi mau masuk Islam, wah ternyata orang Islam seperti itu, nggak jadi sama masuk Islam. Nah ini nih. Coba, nah gitu Pak ya. Maka jihad yang terbesar untuk hari ini, untuk maksudnya di Indonesia yang kita cinta ini adalah menuntut ilmu. Maka antum jangan malas untuk menuntut ilmu. Kalau antum malas berarti masuk itu. Ya, makanya dari penjelasan 5 perkara berkaitan dengan karakternya para sahabat ini, insya Allah semuanya kita, kalau kita amalkan semuanya, insya Allah penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit syubhat atau melalaikan sholat lain sebagainya itu tidak akan kita kerjakan, insya Allah. Nah, terakhir, kalau sekiranya 2 perkara ini ada pada diri kita, apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan diberikan kesesatan.
Ibnu Katsir, Syekh As-Sa'di dalam kitab Taisur Karimir Rahman fi Tafsir Kalamin Manan, kesesatan di sini maksudnya kerugian, Pak. Jadi dia akan merugi di akhirat nanti. Kecuali ayat yang 60 itu. Siapa mereka? Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali 3 orang ini, yaitu mereka yang pertama mereka bertaubat, yang kedua beriman, yang ketiga adalah wa amala salihan, mereka yang beramal soleh. Kalau 3 ini sudah ada pada diri kita, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang terhormati Allah, yadkhulunal jannah, insya Allah kita pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan yang lebih penting adalah kalau kita tidak bertemu di dunia nantinya lagi, Pak, ya, mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya sangat cinta sama antum semua. Saya mencintai antum karena Allah. Saya merindukan antum karena Allah. Ya. Al-hubbu fillah wa bughdu fillah. Saya mencintai antum karena Allah dan membenci antum karena Allah kalau ada sifat jahat pada diri antum. Insya Allah. Dan ana ada punya usulan buat radio ini yang kita cintai, radio Roy Rai ini. Rai. Yaitu apa nama tadi malam lupa. Kita live dari Jakarta menggunakan Skype. Antum setuju nggak ini? Insya Allah. Yaitu 1 kali dalam sepekan. Insya Allah saya siap. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Insya Allah. Ya, sampai sini dulu. Waktu 5, 10, 15 menit lagi ada apa? Anda kasih waktu untuk bertanya sebelum Anda berangkat. Insya Allah Anda berangkat dari sini jam 8. Ya. Pesan anak ikhwan, terus antum berjihad, yaitu melawan hawa nafsu antum ini untuk selalu menuntut ilmu. Ya. Insya Allah antum akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Insya Allah. Ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, ini hari terakhirnya suara saya sudah habis, Pak. Bersyukur kepada Allah. Iya, apakah ada waktu khusus untuk ruqyah mandiri? Tidak dijelaskan Rasulullah. Sebentar, Anda mau jelaskan dulu, lupa. Ruqyah itu ada 2, Pak, ya. Ruqyah yang muqayyadah dan ruqyah yang mutlakoh, ya. Kalau ruqyah yang muqayyadah itu ada waktu khusus, dan waktu ini tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa ditambahkan jumlah bacaannya dan tidak bisa dikurangin. Itu sudah permanen. Ya, itu kapan? Sebelum tidur. Membaca 4 surat. Yang pertama surah ayat kursi berapa kali, Pak? 1 kali, tidak boleh ditambahin lagi. Tidak boleh 2 kali atau 3 kali, enggak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Yang kedua adalah Al-Ikhlas trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali, enggak boleh 2 kali, enggak boleh 4 kali. Ini sudah mutlak. Tidak boleh diganggu gugat. Paham ini ya? Adapun Tadi muqayyad kan? Sekarang mutlak. Adapun yang mutlak itu maksudnya tidak terikat dengan waktu. Ya. Nah, ini salah dipahami oleh kebanyakan peruqyah, Pak. Ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kalau antum mendapatkan peruqyah siapapun dia, saya tidak perlu menggibahi orang. Siapapun dia, kalau antum mendapatkan peruqyah ketika menjelaskan ya cara meruqyah mandiri, harus bacaan Al-Fatihah harus 3 kali, harus 11 kali misalnya, bacaan An-Nas harus 11 kali misalnya, ketahuilah itu salah, keliru dia. Paham ya? Kenapa? Karena ini termasuk ruqyah mutlaqah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan jumlah, kapan saja. Antum paham ya? Kapan saja dan di mana saja. Jadi untuk ruqyah seperti ini, kita ruqyah mandiri di luar sebelum tidur itu, Bapak sekalian, tidak ditentukan oleh Rasulullah kapan waktunya. Jadi kapan saja, mau siang, malam, jam 12 terserah antum. Gitu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Masih ada 10 menit, silakan. Nah, Al-Ikhlas ditiup hembusan 1 kali.
Al-Falaq lagi, setelah selesai ditiup lagi. Anas ditiup lagi, baru di. Saya tidak mengatakan wajib ya, karena bacaan bismillah itu nggak wajib, ya, nggak wajib hukumnya. Cuman adanya bismillah ini kata para ulama li'adatil hasr, sebagai apa? Pembatas supaya nggak menyambung nih ayat surat yang satu dengan surat yang lain, gitu maksudnya. Bukan karena wajibnya, tidak, gitu Pak ya. Untuk membatasi, misalnya kalau bibinas malikin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini sama dengan kita menyambung gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai cukup. Oh, silakan Pak. Saya katakan, bukan dari ulama juga nih, dari saya sendiri. saya katakan itu enggak dicontoh para salafus saleh, karena niat kita adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Niat kita peruqyah itu adalah membantu dan menolong umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau mereka satu orang 250 transfer di rekening fulan bin fulan, Masya Allah, ini menjual yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nauzubillah min dzalik. Dengarkan itu para peruqyah, siapa peruqyah? Itu. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju, Pak. Kayak gitu, Pak ya. Nah, kalau sekiranya peruqyah tersebut, Ustadz datang ke sini, ke tempat ini, tiketnya tanggung jawab kami, tafadhol, boleh. Adapun peruqyah nggak boleh menarif, oh Bapak harus meruqyah saya 1 jam sekian, kemudian berapa hari ini harus sekian. Tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau peruqyah itu dikasih, boleh diterima. Kalau nggak dikasih, ya bersyukur, bukan rezeki antum peruqyah, kan gitu. Ini main tarif aja. Itu, silakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Tadi ana baca ayat di surah At-Taubah, Pak. Ayat yang ke-113 dan 114. Allahu Akbar. Allah mengatakan apa? Wa ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi para nabi. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW mendoakan pamannya Abu Thalib yang kafir. Abu Thalib meninggal dunia, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Maka turun ayat ini, wahai Muhammad, tidak pantas bagi para nabi mendoakan, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, sekalipun orang musyrik itu kerabat dekat bagi mereka. Kenapa? Karena sudah jelas bagi mereka itu tempatnya neraka jahim, neraka jahanam. Adapun ayat yang selanjutnya berikutnya, wa maka istighfaru Ibrahim li abi, tidak pantas bagi Ibrahim itu mendoakan bapaknya. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim yang mendoakan Azar, bapaknya itu. Nah, kesimpulan dari pembahasan ayat ini bahwa yang pertama, ketika orang tua kita meninggal dunia dan meninggal dunia tidak sempat bertaubat dari kesyirikan mengeluarkan dia dari agama Islam, dan belum ada hujah yang kepada dia, belum datang seorang ustadz yang menasihati dia, belum ada kebenaran kepada dia, belum ada ilmu yang datang kepada dia, maka ini namanya al-udzur bil jahli, udzur karena kebodohan, maka boleh bagi kita mendoakannya. Mana dalilnya Ustadz? Di dalam surah Al-Isra, di ayat yang antum buka surah Al-Isra. Kalau nggak buka berarti nggak bawa Al-Quran. Nggak bawa Al-Quran sudah hafal 30 juz tuh. Kita jelaskan ada ayatnya, Pak. Ini biar lebih jelas lagi nih. Ayat seperti ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra di ayat yang ke-15. Itu dalilnya, Pak. Apa kata Allah? Kami tidak akan mengadab suatu kaum hatta nab'atha rasula, sampai kami sendiri yang mengutus utusan untuk dakwahkan mereka. Jelas?
Yang kedua, kalau mereka itu meninggal dunia setelah jelas kebenaran kepada mereka, bulugul hujjah wa iqamatul hujjah. Bulugul hujjah itu tersampainya hujjah dengan tulisan-tulisan. Adapun iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, kita langsung datangin itu orang tua. Bapak, ibu nggak boleh babe engkong gitu ya. Bahasa Jawa semua itu nggak boleh gini. Nggak mau gitu ya. Ngeyel gitu. Nah, ini baru tidak boleh. Kenapa? Karena dalil dan hujah sudah datang. Paham Pak ya? Oh iya, kalau orang Jambi itu Satria Nusantara, bukan seperti itu, bukan? Iya. Iya. Gini Pak, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Saya sita waktu berapa menit? 2 menit, 3 menit. Gini Pak, ini terpaksa saya mengeluarkan kata yang pedis di telinga orang-orang umum, kata bid'ah. Itu kata itu tuh sangat apa? Sangat pedis. Bid'ah itu ada 2 Pak, ya, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiyah. Ya, bid'ah hakikiyah itu artinya bid'ah yang pada dasarnya memang ibadah itu tidak berlandaskan dalil. Tidak ada sedikit pun yang mengamalkannya, tidak ada dalil. Itu bid'ah hakikiyah. Contoh, maulid. Merayakan maulid, apakah ada dalil? Sampai hari kiamat, sampai datangnya Dajjal, antum cari dalil nggak akan ketemu. Karena kenapa? Memang tidak ada pada zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adanya itu setelah generasi abad keempat, pada masa yang melakukan itu adalah orang-orang Syiah Fatimiyah. Ya. Adapun orang yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi itu batil. Justru Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang memerangi orang-orang Syiah Fatimiyah yang merayakan Maulid Husain, Maulid Fatimah, Maulid Ali. Kalau ada mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi, hati burhanakum in kuntum shadiqin. Coba tunjukkan dalil hujah-hujah antum dalam kitab mana? Ana bawakan referensinya, antum bisa baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu rahmatan wasi'atan. Orang-orang ini nggak mau baca buku sih. Kalau baca buku ngantuk, kalau enggak ya nggak paham, kan gitu. Akhirnya keliru. Paling beli buku kantongan itu yang harga 3.000 di kereta api, itu yang dibaca. Iya, nggak bakalan nyambung. Itu yang merayakan maulid itu orang-orang Syiah Fatimiyah. Dan merayak maulid yang mereka amalkan itu bukan maulid Rasulullah, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Husain. Tapi sayangnya maulid Hasanah nggak mau gitu. Makanya saya juga sedih nggak mau gitu. Karena saya kan Hasan. Subhanallah. Itu dasar orang Syiah itu. Nggak adil. Ya itu. Nah, kita katakan itu bid'ah apa tadi, hakikiyah. Adapun bid'ah idhofiyah, bid'ah yang memang pada dasarnya ada dalil tapi tidak disesuaikan, salah menempatkan dalil. Contoh, membaca surat Yasin Al-Qur'an hukumnya disyariatkan enggak? Iya, karena itu bagian dari Al-Qur'an. Gitu kan? Kemudian ya itu saja, membaca surat Yasin kan disyariatkan itu. Atau adzan itu disyariatkan enggak? Disyariatkan. Tapi kalau menempatkan bukan pada tempatnya, contoh menghususkan waktu surat Yasin malam Jumat, udah jadinya ini namanya bid'ah idhofiyah. Adzan itu syariat enggak? Syariat, ada dalilnya yang memberitakan. Tapi kalau mayat dimasukkan ke dalam kuburan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, kok masa ngajak orang sholat di dalam kuburan? Kan lucu. Ini namanya bid'ah apa? Idhofiyah. Nah, adapun cara yang tadi itu bid'ah idhofiyah yang pakai tenaga dalam, kebatinan, pernapasan, baca la ilaha illallah. Benar Pak, bisa la ilaha illallah sebagainya itu. Niatnya itu bukan untuk mengusir jin, justru mengundang jin supaya kuat.
Saya dulu Pak, mantra saya untuk santet cewek itu, untuk pelet cewek itu, kelepak-kelepak kayak saya bebek dulu Pak. Dulu bukan sekarang Pak. Sekarang istri kelepak-kelepak karena memang saya ganteng gitu kan. Nah, dulu gini Pak. Apa namanya? Bercanda. Apa mau ngomong apa tadi? Nah gini, dibaca apa? Setiap ketemu sama perempuan, baca kira-kira 44 kali baca walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu ayat Nabi Yusuf. Sungguh telah ada rasa cinta si Yusuf kepada istrinya Aziz, dan istrinya Aziz itu cinta kepada Nabi Yusuf. Ya, keyakinan kita seperti itu Pak. Kalau kita baca untuk cewek yang kita tuju, maka dia kelepak-kelepak pada malam hari. Masya Allah, benar, karena niat seperti itu, jinnya masuk sudah itu. Masya Allah, ini batil semua ini. Itu namanya apa tadi? Idofia. Gitu Pak. Nah, kita nasihati seperti itu. Ya, sebentar Pak, sebentar dulu. Itu yang pertama. Yang terakhir, antum nasihatkan. Kalau Bapak semakin belajar seperti itu, maka semakin numpuk jinnya. Kalau semakin numpuk jinnya, maka ketika di akhir hayat Bapak sulit, Allah akan mempersulitkan sakaratul mautnya. Itu nauzubillah min dzalik. Silakan Pak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan, kata Allah surah An-Nahl, ayat yang lembaran yang terakhir itu. Ayat berapa Pak Ustaz? An-Nahl. Hah? An-Nahl. Ayat yang halaman terakhir, beliau sudah hafiz, alhamdulillah. Saya pengen belajar sama beliau lagi lebih banyak nih. Hah? Apa kata Allah? Serulah orang-orang itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dan nasihati dengan cara-cara yang baik, arahan yang baik, wajadilhum billati ya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, 100 berapa? 125, Al-Nahl ayat 125 itu ayatnya. Kemudian yang terakhir nasihat saya, kalau untuk nasihatin seperti itu, yang bagus itu adalah kita amalkan ayat surat Al-Baqarah itu, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Kita kasih kabar gembira dulu Pak. Bapak, keutamaan tauhid, kalau Bapak bisa melakukan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat Bapak, maka pasti Bapak masuk surga. Kita kasih kabar gembira. Nah, kalau Bapak menginginkan ya membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, buang ilmu itu. Kenapa? Itu akan mempersulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang enggak tertarik seperti itu Pak? Ratusan para pemuda belajar ilmu kebal, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah memberikan hidayah. Saya nasihat seperti itu. Antum seperti itu ya, mudah-mudahan berhasil. Cukup sekian Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya kepada antum selama dari hari Jumat, khutbah Jumat ana sampai pagi hari ini ada kesalahan ana. Semoga antum memaafkan ana, semoga Allah mengampuni dosa ana. Amin rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.